Video ini mengandung kata-kata tidak senonoh. Bimbingan orang tua disarankan saat menonton video ini. Jancuk, kata umpatan yang populer di Jawa Timur dan saat ini dikenal luas secara nasional. Jika kita mencari asal kata atau sejarah kata jancuk di internet, kita akan menemukan banyak artikel yang menghubungkan kata ini dengan keberadaan sebuah tank dengan tulisan jancuk. J-A-N spasi J-O-X. Dikatakan dalam artikel itu bahwa tank tersebut sangat ditakuti oleh arek-arek Surabaya saat pertempuran di Surabaya. Sehingga saat melihat tank tersebut, mereka akan meneriakkan jancuk sebagai tanda bahaya. Dan kata tersebut akhirnya menjadi kata umpatan. Cerita itu akhir-akhir ini banyak di-share di berbagai platform media sosial dan bertebaran di artikel-artikel mulai dari situs berita abal-abal bahkan hingga situs media massa nasional dengan narasi tulisan yang hampir sama persis. Ini membuktikan menjaburnya budaya copy-paste. Sayangnya, cerita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak valid dari sisi sejarah, dan salah dari sisi ejaan alias hoax. Kalau begitu, apa sebenarnya asal kata dari jancuk? Jancuk, kata asalnya adalah ancuk, atau dalam dialek lain encuk, yang artinya bersetubuh. Mendapat imbuhan menjadi kata kerja pasif menjadi diancuk, yang artinya disetubuhi atau diewe, basa Jawane dikentu. Kata diancuk ini akhirnya berkembang dengan beragam variannya, diantaranya dancuk, jancuk, hancuk, juancuk, duancuk, jiancuk, dan lain-lain. Sampai ditambahi misalnya diancuk jaran, yang artinya dientot sama kuda. Kata ini juga diperhalus dengan diplesetkan menjadi nama hewan yang imut, yaitu jangkrik, seperti halnya asu menjadi asem, dan anjing menjadi anjay. Kata jancuk digunakan sebagai umpatan yang kasar, namun kadang juga dipakai sebagai tanda keakraban. Ini tergantung konteksnya dan kepada siapa lawan bicaranya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tank yang bertuliskan jancuk dan mengapa menghubungkan tank tersebut dengan kata jancuk adalah cerita yang mengada-ada. Pertama, dari segi ejaan. Pada tahun 1945, Indonesia masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dibakukan sejak tahun 1901 oleh Profesor Belanda yang bernama Charles Adrian van Ophuijsen, dibantu Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, dituangkan dalam buku Kitab Logat Melayu atau Woordenlijst voor de Spelling der Maleische Taal. Ejaan ini digunakan hingga tahun 1947. Setelahnya, Indonesia menggunakan ejaan Republik, lalu ejaan Suwandi hingga tahun 1968. Dalam ejaan Van Ophuijsen, bunyi J ditulis dengan huruf DJ, sedangkan huruf J dibaca Y, C ditulis dengan TJ, dan U ditulis dengan OE. Pada ejaan Suwandi yang berlaku hingga tahun 1968, penulisannya juga masih hampir sama, yang berubah hanya OE yang berubah menjadi U. Jadi, pada tahun 1945, bahkan hingga tahun 1968, tulisan pada tank itu akan dibaca Jan Cox, sama dengan ejaan Belanda. Jan Cox sendiri adalah nama seorang pelukis dari Belanda. Kemungkinan awak tank tersebut sangat mengidolakan Jan Cox hingga menuliskan namanya pada turret tank yang dioperasikannya. Sekarang, mari kita lihat data-data dari foto tank bertuliskan Jan Cox yang banyak beredar ini. Foto itu sama sekali bukan di Surabaya, tetapi di Garut, Jawa Barat. Detail mengenai foto tersebut dapat dilihat di situs National Archive Nederland. Foto itu diambil tanggal 23 Oktober 1947 oleh fotografer yang bernama Hesselman. Tampak dalam foto tersebut, Letnan Jenderal Henry Julius Jan Willem Doorsblid bersama Kolonel Lance meninju tank M3 Stuart di Garut, Jawa Barat. Pada tank tersebut terdapat tulisan Jan Cox 5914. Berdasarkan tanggal pada foto tersebut, berarti foto itu diambil 2 bulan setelah agresi militer Belanda yang pertama. Dapat disimpulkan, tank tersebut digunakan oleh Belanda di wilayah Jawa Barat saat agresi. Jadi, bukan di Jawa Timur.
Pada pertempuran Surabaya, arek-arek Surabaya tidak berhadapan dengan tank Belanda, melainkan dengan Inggris. Di Surabaya, Inggris menurunkan 24 tank M4 Sherman dalam pertempuran. Belanda sendiri belum dilengkapi dengan tank karena personel Nika yang mendarat bersama Inggris adalah personel administrasi untuk keperluan identifikasi dan pendataan orang-orang Belanda yang menjadi tawanan Jepang yang akan dibebaskan. Pasukan Belanda baru diizinkan mendarat oleh Inggris pada bulan Maret 1946. Sedangkan tank M3 Stuart baru digunakan bulan Juli 1947 pada saat agresi militer Belanda pertama. Bahkan, sebagian dari tank yang digunakan Belanda adalah warisan dari Inggris yang meninggalkan Indonesia pada bulan September 1946. Jadi, tank bertuliskan Jan Cox tidak pernah bertempur di Surabaya, melainkan di daerah Jawa Barat. Seandainya memang tulisan di tank itu menjadi kata umpatan, seharusnya sekarang yang menggunakannya adalah orang-orang Garut. Jadi, orang-orang di Garut, kalau marah, mereka akan mengumpat Jan Cox.